Mayoritas vaksin influenza yang saat ini digunakan adalah vaksin yang tidak aktif. Di sebagian besar negara, vaksin split yang mengandung virion yang terganggu deterjen atau vaksin subunit yang selanjutnya dimurnikan untuk mengandung sebagian besar glikoprotein permukaan imunogenik, hemaglutinin atau HA, dan neuraminidase atau NA. Vaksin yang tidak aktif ini distandarisasi sesuai dengan kandungan HA-nya sehingga jumlah besar vaksin berlisensi mengandung 15 mg HA per strain. Jumlah HA ditentukan dengan menggunakan uji difusi imun radial tunggal atau uji SRD. Metode imunologis ini telah diadopsi dari 3 dekade lalu dan digunakan untuk uji dalam vaksin influenza yang tidak aktif. Uji SRD adalah metode sederhana yang dapat diimplementasikan dengan mudah bahkan di rangkaian miskin sumber daya. Hal ini bergantung pada reaksi antara antiserum poliklonal spesifik yang biasanya berasal dari domba yang diimunisasi hyper dan antigen HA. Agar hasil kuantitatif dapat dicapai, diperlukan standar reagen atau reagen referensi. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan uji potensi imunodifusi radial tunggal, HPLC, dan SDSPH. Yang pertama, uji SRD. Uji SRD dilakukan sesuai dengan farmakope Eropa. Secara singkat, antiserum dimasukkan dalam matriks agar-agar di mana sumur dipotong. Vaksin sampel atau regen antigen yang ditambahkan ke sumur dibiarkan berdifusi ke dalam matriks dan bereaksi dengan antiserum selama minimal 18 jam pada suhu 20-25 derajat Celcius. Zona precipitin diukur setelah pewarnaan dengan komisi blue. Yang kedua yaitu HPLC. Persiapan sampel dan HPLC fase terbalik dilakukan menggunakan sistem Agilent teknologi seri 1200 yang dikendalikan oleh perangkat lunak untuk menjalankan metode dan deteksi puncak. Puncak HA1 digunakan untuk kuantisasi di semua sampel untuk pembandingan yang lebih konsisten. Yang ketiga yaitu SDSPH. Analisis SDSPH termasuk deglikoisasi. Kuantisasi dilakukan dengan memindai gel dalam image scanner menggunakan perangkat lunak image one terkait. Yang pertama, penilaian SRD atau imunodifusi radial tunggal, sampel vaksin yang mengalami degradasi paksa atau degradasi dipercepat. Untuk menilai apakah berbagai perlakuan akan mempengaruhi potensi antigen HA yang diukur dengan SRD, sampel vaksin akhir atau masal monovalen dibiarkan tidak diobati atau diberi perlakuan asam pada pH 4 selama 30 menit. Paparan beta propiolactone atau BPL tanpa kontrol pH mengakibatkan penurunan pH dan paparan antigen ke lingkungan pH menjadi rendah. 5 siklus pembekuan dan pencairan atau perlakuan panas pada suhu 56 derajat Celcius selama 61-63 jam. Dilakukan satu strain virus untuk masing-masing subtipe atau tipe A, H1N1, H3N2, dan tipe B. Perlakuan yang berbeda akan mempengaruhi ukuran dan tampilan zona SRD secara berbeda, dengan perbedaan yang jelas antara virus. Misalnya, pada pembekuan atau pencairan berulang dari persiapan tipe B mengakibatkan penghapusan lengkap reaktivitas SRD, sedangkan perlakuan yang sama akan menyebabkan terukur meskipun lebih kecil. Zona untuk virus reassortan yang berasal dari tipe A, H1N1, dan tipe A, H3N2. Perlakuan panas menunjukkan pola yang berlawanan, dengan tipe B menunjukkan penurunan potensi dan kedua virus influenza tipe A menjadi negatif dalam uji SRD ini, di mana kuantisasi zona SRD menunjukkan adanya pengurangan potensi HA dari 16% menjadi 67%. Kemudian yang kedua, imunogenisitas vaksin A, H1N1 yang diobati. Dengan pengukuran SRD dari masing-masing sampel vaksin, di mana hanya vaksin yang tidak diberi perlakuan dan dibekukan atau dicairkan yang menunjukkan reaktivitas SRD, sedangkan sampel yang diberi perlakuan asam dan yang dipanaskan tidak menunjukkan reaktivitas SRD. Sampel yang diberi perlakuan BPL tidak termasuk dalam percobaan imunogenisitas. Kemudian yang ketiga, perbandingan SRD dengan HPLC dan SDSPH. Analisis SDSPH tidak menunjukkan perbedaan drastis antara sampel yang tidak diberi perlakuan dan sebagian besar sampel yang diberi perlakuan. Kehilangan potensi maksimal 32% untuk tipe B perlakuan panas, sedangkan banyak sampel telah kehilangan potensi sepenuhnya yang diukur dengan SRD. Seperti halnya SDSPH, tidak ada korelasi antara hasil dan nilai SRD yang ditentukan oleh HPLC. Secara keseluruhan,
Data ini menunjukkan bahwa dua metode fisikokimiawi yang dinilai di sini tidak dapat membedakan antara HA asli dan HA yang telah mengalami perlakuan stres.